Mati pujian dan penyembahan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan Yesus ampuni semua dosa dan pelanggaran kami. Baik pikiran, perkataan dan perbuatan yang menyakiti sesama dan terlebih utama menyakiti hati-Mu Tuhan. Agar dosa tidak menjadi penghalang bagi setiap kami untuk menjadi berkat maupun menerima berkat spesial malam hari ini. Biarlah pemberitaan firman Tuhan malam hari Engkau sendiri yang mengambil alih jam pemberitaan ini Tuhan Yesus. Biar fokus kami hanya tentang Engkau Tuhan dan Engkau menjadi pusat pemberitaan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, baik hamba yang akan berbicara di youth maupun Kakak Nita yang akan berbicara di teens. Kami bukan lebih baik dari setiap yang mendengarkan, tetapi terima kasih banyak untuk kesempatan Tuhan beri bagi kami untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua yang mau fokus untuk dengar firman Tuhan, sama-sama saya kita serukan. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Anak-anak teens silahkan mulai bergerak ke kelasnya ya bersama dengan Kakak Nita. Buat yang minggu lalu bisa menjawab pertanyaan, jangan takut. Untuk Kesia dan Gavril hadiahnya sudah disiapkan oleh Ibu Bendahara ya. Tuhan baik luar biasa. Baik, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Apakah saya sedang berbicara dengan kain-kain hitam saja? Tidak ya. Kasih senyum dulu kiri kanan. Ya, katakan Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, kalau anak teen sudah ke bawah artinya sebaiknya tidak usah diingatkan berkali-kali ya. Kakak-kakak yang di belakang boleh maju-maju, penuhi saja dulu tempat-tempat yang ada ya. Terpuji nama Tuhan, beberapa hari kemarin saya ditugaskan oleh paket untuk sharing firman Tuhan di youth. Karena katanya sudah cukup lama ya, saya di teen saja dan tidak sharing firman Tuhan di youth. Jadi saya harap semua yang ada di youth juga cukup bersuka cita seperti saya yang bersuka cita malam hari ini berdiri di sini. Tema yang saya ambil hari ini adalah waspada rasa biasa. Ya, waspada rasa biasa. Kalau ada hal yang baru ya, biasanya kita excited begitu ya, biasanya kita akan sangat antusias untuk hal-hal yang baru. Ya, bahkan terkadang hal-hal yang baru saking antusiasnya bikin kita sampai tidak bisa tidur. Ya, saking antusiasnya. Tapi nanti seiring berjalannya waktu, kita akan menjadi biasa-biasa saja. Contoh ya, tren untuk makanan yang hits di Kota Kupang ya. Ini muka-muka ikut tren semua nih. Tidak hanya makanan tapi minuman. Kalau omong makanan dan minuman, anak-anak youth, anak-anak teens paling tahu tuh tempat makan yang lagi tren di mana. Oh, Mama Le, kafe yang lagi hits sekarang di sini. Ya. Tapi kalau pergi pastikan jam-jam tertentu karena akan sangat panjang antriannya, ya. Kalau pengen beli minuman ini, apalagi di kota kita terkasih ini biasanya kalau di awal-awal tuh kita tahu sendiri ya, antriannya gila-gilaan hanya untuk segelas minuman ya. Sebenarnya kita bikin di rumah pun bisa ya, tapi karena apa? Karena tren ya, kita antusias sekali. Tidak peduli mau antri berjam-jam, kalau datang gereja mengantuk. Kadang-kadang ibadah youth seperti ini menguap terus. Tapi kalau antri berjam-jam demi minuman yang sepertinya bisa kita buat sendiri di rumah juga rela ya. Tapi dari
Mungkin pada waktu buka kita akan antusias seperti itu awal-awal ya. Seiring berjalannya waktu, lama-lama juga akan rasa apa? B aja tuh, biasa sah. Ya, seperti itulah tren orang muda di masa kini ya. Apalagi contohnya, awalnya misalnya saya contohnya ya, saya awal-awal dulu rasanya kok 30 sampai 45 menit perjalanan menuju Oelamasi ke tempat kerja itu lumayan jauh dan melelahkan. Tetapi setelah 9 tahun berjalan ya, masuk 9 tahun berjalan ini, lama-lama kami rasa kayak, orang lain bilang capek ya, kami bilang biasa saja ya. Kami nikmati perjalanan. Seiring berjalannya waktu kami rasa biasa. Tiba-tiba sudah di Oesau, semua sampai. Kadang-kadang kalau kami sudah sampai di kantor tuh kita bilang bisa naik-naik konkeva sedikit kok. Supaya agak lama. Bayangkan 30 sampai 45 menit perjalanan ya. Kilometer 37 tercinta. Lama-lama akan terasa biasa. Allah bisa karena biasa ya. Teman saya, dia jauh-jauh dari Purworejo ya. Bekerja di kota Kupang ini. Dia mengalami culture shock ya. Awalnya dia dari sana tuh dia antusias, wah saya akan bekerja menjadi abdi negara luar biasa. Dia sampai ke sini banyak hal ya. Diawali dengan dia kena tipu dulu, naik angkot bayar 10.000. Itu saja sudah tidak mengenakan ya. Lalu dia pernah ceritakan juga kaget dengan cara kita berbicara. Kayak orang bertengkar dia bilang. Cuma 2 orang tapi ngobrolnya tuh kayak orang bertengkar. Karena mereka kan ya apa makasih ya. Kalau kata begitu kan. Tapi lama kelamaan kalau orang-orang yang sudah biasa dia lihat untuk berbicara agak keras. Lalu tiba-tiba menjadi jauh lebih sopan dan nadanya turun. Dia rasa aneh sendiri. Kenapa nih? Kok tumben? Begitu ya. Untuk sesuatu hal yang baru kita antusias, untuk sesuatu hal yang baru kita akan rasa ketertarikan kita akan lebih double ya. Tetapi lama kelamaan akan menjadi biasa. Yaitu sedikit contoh. Kalau berbicara antusias lalu ke rasa biasa seperti itu, kita akan berbicara ciri utama hidup dalam rasa biasa. Ya, ciri utama hidup dalam rasa biasa. Ciri utamanya adalah kehilangan antusias. Ya, tadi kita sudah tahu bahwa kalau ada hal-hal yang baru, ada hal-hal yang menarik, kita cenderung untuk antusias. Nah, kalau sudah masuk dalam taraf kita biasa saja, ya karena seiring berjalannya waktu, diuji dengan segala sesuatu, akhirnya kita merasa biasa saja. Ciri utama hidup dalam rasa biasa itu adalah antusias. Antusias menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minat besar terhadap sesuatu. Jadi antusias itu minat besar terhadap sesuatu, kegairahan, gelora, semangat, ya. Jadi kalau kita berantusias untuk ketemu seseorang, itu artinya ada semangat untuk ketemu seseorang. Beda kalau kita sedang tidak antusias untuk ketemu seseorang, apalagi kalau musuh ya, Angel, senyum-senyum. Ke sekolah besok pagi nih ketemu dia lagi. Ya, rasanya sudah tidak antusias, tidak semangat lagi ya. Jadi kehilangan antusias bisa diartikan sebagai kehilangan minat yang besar terhadap sesuatu hal atau kehilangan gairah dan semangat.
Tapi dalam hal rohani kita harus berhati-hati. Kita harus hati-hati dengan rasa biasa saja. Sebab kalau kita tidak berhati-hati dan kita tidak berjaga-jaga atas kehidupan kita, iblis akan sangat dengan mudah menjebak kita dengan rasa biasa. Dan dia akan membuat kita untuk kehilangan antusias. Rasa antusias itu kita akan hilang dalam hal-hal rohani. Sebab apa? Sebab iblis ini adalah pendusta, ya. Dan dia bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44, ya. Nanti bisa dibaca di situ, mungkin dicatat. Yohanes 8 ayat 44 itu. Iblis adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi berhati-hati, penting untuk kita jaga kehidupan kita di dalam Tuhan. Supaya kita tidak terjebak dengan rasa biasa. Kita lanjut lagi, kita akan berbicara ciri-ciri dari rasa biasa saja. Hal yang pertama, kalau sudah mulai merasakan rasa biasa tuh biasanya hal yang pertama adalah kehilangan ucapan syukur. Ya. Kehilangan ucapan syukur. Jadi melihat berkat Tuhan itu sebagai hal yang wajar, hal yang biasa saja. Ya. Kita lihat contoh, ya. Contoh pengalaman dari bangsa Israel itu pada waktu di padang gurun, kita lihat pada Bilangan 21 ayatnya yang kelima. Ternyata jadi, ya, saya pikir tidak jadi. Bilangan 21 ayatnya yang kelima. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Yang mereka bicarakan tentang makanan hambar ini kami telah muak adalah mana. Mana adalah berkat yang Tuhan beri bagi mereka setiap harinya. Mereka diperbolehkan untuk mengambil mana itu sesuai dengan kebutuhan mereka setiap hari. Kita lihat kalau mereka sudah mulai rasa biasa, kehilangan antusias, ya. Mereka mereka merasa bahwa mana itu adalah sebuah hal yang wajar dan biasa saja. Mereka sudah tidak lagi bersyukur kepada Tuhan yang telah menyediakan berkat bagi mereka setiap harinya. Jangan sampai kita meneladani bangsa Israel seperti ini. Ya. Tuhan sudah kasih berkat lewat orang tua untuk kita bisa kuliah, untuk kita bisa sekolah. Lalu kita coba-coba protes lagi, tidak bersyukur. Kenapa kok beta mesti sekolah di ini sekolah? Sekolah saya tidak setenar atau tidak setop sekolahnya teman saya. Bersyukur. Masih bisa sekolah saja bersyukur. Supaya apa? Supaya tidak buta huruf. Ya. Supaya engkau menjadi anak-anak yang cerdas. Syukuri hal itu. Jangan rasa kayak, biasa sah. Ingatlah. Peringkat keberapapun sekolahmu di NTT ini, syukurilah engkau masih bisa sekolah, ya. Ada orang lain untuk sekolah saja susah, tidak punya biaya. Kalian sudah difasilitasi orang tua, dibiayai sekolahnya, difasilitasi, tapi malasnya minta ampun. Anak sekolah tugasnya apa? Belajar, kan? Kerja PR itu apa? Pekerjaan rumah. Tapi kecenderungannya, ayo jujur, yang masih sekolah. Kerjanya di mana? Di sekolah, menyontek pula. Tapi hari ibadah dikasih tugas, balompa, luar biasa. Yang choir kah, yang pelayanan kah? Bangkit serukan nama Yesus. Di sekolah, nomor 1 dia punya jawaban apa? Orang lain belajar mati-matian, kerja PR dari rumah.
anak-anak yang melayani, sampai ke sekolah harap gampang, bertobat ya. Jangan sampai seperti itu. Jangan dipikir hal yang biasa. Jangan membiasakan hal-hal yang negatif seperti itu. Hal yang berikut, bangsa Israel juga. Tuhan beri tiang awan dan tiang api untuk menyertai perjalanan mereka siang dan malam. Tetapi mereka tidak mensyukuri hal itu dan mereka bertanya penyertaan Tuhan. Kadang-kadang kita pun seperti itu. Ya. Katanya Tuhan luar biasa. Kenapa saya lahir dari keluarga miskin? Hei, bersyukur engkau masih bisa lahir. Ada orang lain pada saat lahir, Tuhan langsung panggil pulang. Jadi syukuri nafas hidupmu. Jangan engkau bermain-main dengan hidupmu. Ya. Itu ciri yang pertama apabila kita sudah merasa biasa saja. Hal yang kedua, kalau kita sudah mulai merasa biasa saja, biasanya kita kehilangan kegairahan di dalam Tuhan. Harus menjadi warning atau peringatan keras bagi setiap kita apabila kita tidak lagi antusias terhadap hal-hal rohani. Yang pertama, kita tidak lagi antusias dalam hal beribadah. Padahal firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8 katakan seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Futsal penting, volley, badminton, you know ya tuh. Rajin pergi olahraga, penting. Tetapi pastikan jangan engkau berolahraga pada waktu-waktu beribadah, khususkan waktumu untuk beribadah, ya. Ada waktu-waktu khusus juga, silakan kalau mau berolahraga. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi kita lihat di situ, tetapi ibadah berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Janji yang mana? Janji penyertaan Tuhan. Kalau kita latih kita punya badani saja terus, tubuh nih semakin hari kan Alkitab katakan akan semakin merosot. Kalau kita sudah tidak mampu lagi, tetapi rohani kita kerdil, tidak akan ada yang menjadi kekuatan bagi kita. Oleh sebab itu pastikan untuk kita jangan kehilangan antusias untuk beribadah. Nah, ini kadang-kadang penyakit orang muda. Karena kadang-kadang motivasi beribadah juga karena ada yang saya taksir di sana. Ya. Ada magnet-magnet tertentu, ya. Waktu saya menyembah angkat tangan tuh dia lihat saya sepertinya mata kami bertemu. Wow, luar biasa. Itu baik juga. Bertemu di dalam gereja baik juga ya. Tetapi pastikan jangan itu yang menjadi motivasimu. Karena kalau itu yang menjadi motivasimu, pada saat sepertinya magnet itu tidak ada lagi di matanya, engkau akan menjadi kecewa dan engkau tinggalkan ibadah. Ya. Padahal Alkitab katakan bahwa di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, malah harus lebih giat, ya. Tidak dilarang kalau kalian menjalin hubungan pertemanan yang lebih dekat, ya, berpacaran di dalam satu komunitas seperti ini, baik juga. Sampaikan kepada kami akan mendoakan kalian, ya. Tentu saja ada di dalam koridornya Tuhan. Banyak kok beberapa di sini ya, tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Pada saat memang sudah tidak sejalan dan harus putus, tidak tinggalkan pelayanan, tidak tinggalkan ibadah. Terpuji nama Tuhan. Ya, karena mereka ingat,
Ya, Mazmur 147 ayat 3 bilang apa? Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan yang balut. Yakobus siapa ya misalnya? Meninggalkan kalian, Om Kobus tinggalkan kalian. Yesus saja, Tuhan Yesus yang akan membalut luka hati kalian. Jadi bersyukur untuk setiap yang mungkin lagi bangun hubungan lalu merasa bahwa kami tidak sejalan, Tuhan tidak izinkan, tidak mempersalahkan, Tuhan tidak meninggalkan ibadah. Kalian orang-orang muda luar biasa. Saya ingat satu cerita, anak saksi kami kalau tidak salah ya, yang mana saya tidak perlu kasih tahu. Mereka bercerita kepada kami, khususnya yang cowoknya ya. Suaminya, dia cerita kepada kami bahwa sudah lama dia tidak pernah menginjak kaki ke gereja dulu ya. Sampai teman-temannya bilang kalau tidak mau ke gereja kami bawa kamu ke tempat ibadah yang lain saja. Begitu sambil berkelakar. Lalu akhirnya dia diperkenalkan dengan calon istrinya ini oleh kakak iparnya. Tetapi syarat yang ditentukan oleh yang perempuan ini bahwa boleh kalau mau kenalan, mau kenal lebih dekat, tapi kita ketemuannya di gereja saja. Hari Rabu tuh saya ada ibadah, kalau mau silahkan gabung. Awalnya mungkin motivasinya pergi karena saya mau kenal dengan ini cewek, maka datanglah dia. Datanglah dia beribadah, tetapi Tuhan maha luar biasa ya. Awalnya motivasinya karena cewek itu. Tetapi pada minggu-minggu berikutnya cewek itu juga mungkin tarik ulur toh, jangan kelihatan seperti terlalu sudah tidak bisa-bisa lah gitu. Jadi akhirnya dia tidak hubungi cowok itu untuk datang ibadah. Tanpa dihubungi dia datang ibadah sendiri. Sampai cewek itu kaget waktu selesai, waktu bubar, loh kok dia ada padahal saya tidak ajak. Ternyata dia bilang firman Tuhan yang keras inilah yang saya butuhkan. Untuk saya akhirnya berubah, untuk saya akhirnya bertobat. Luar biasa ya. Jadi orang-orang muda jangan hilangkan rasa antusiasmu, semangatmu dalam hal beribadah. Yang berikutnya lagi. Jangan sampai kita kehilangan antusias untuk berdoa. Heboh-heboh ibadah, heboh-heboh pelayanan, tetapi tidak mau bangun hubungan dengan Tuhan pun tidak baik ya, tidak benar di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa doa ini adalah nafas hidup orang percaya. Tidak berdoa artinya sama dengan tidak bernafas. Kalau tidak bernafas artinya mati ya. Yang dimaksudkan di sini adalah mati secara rohani ya. Pastikan kita ada di tempat ini, hadir di tempat ini, ada di dalam komunitas ini, ada di dalam ibadah ini, kita adalah orang-orang yang benar-benar bernafas, dinyatakan hidup secara rohani ya. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-17. Tetaplah artinya tidak berubah. Jadi tetaplah berdoa. Apapun keadaanmu, apapun situasi kondisimu saat ini. Enakkah tidak enakkah, sukakah dukakah, sakitkah sehatkah. Tetaplah berdoa. Karena hanya di dalam doa kita bangun hubungan dengan Tuhan, bangun komunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berbicara dengan Tuhan. Saya sering ajarkan kepada adik-adik di teens bahwa kalian jangan rasa insecure. Aduh Mama Le, saya tidak bisa berdoa, kata-kata saya tidak sepuitis dia, kata-kata saya tidak sebagus dia. Hey, Tuhan melihat ketulusan hatimu untuk datang kepada Dia. Ya. Jadi di teens itu kami sudah latih.
Setiap minggu ada doa berantainya. Penting untuk dilatih berdoa. Saya harap kakak-kakak di youth malah harus lebih jadi teladan ya. Jangan sampai kaget-kaget ditunjuk berdoa lalu mulai garuk kepala dan bilang saya tidak bisa berdoa. Penting untuk kita tetaplah berdoa. Apapun keadaannya, apapun kondisimu, tetaplah berdoa. Roma 12 ayatnya yang ke-12 katakan seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Garis bawahi, bertekunlah dalam doa. Artinya terus menerus. Bagem sering ingatkan kita seperti ini. Mengeluh kepada Tuhan itu boleh. Ya, artinya kita ceritakan, curhat kepada Tuhan. Tetapi jangan mengeluh tentang Tuhan. Tuhan kayaknya beta lebih cantik dari dia. Kenapa dia punya pacar lebih ganteng dari pacar saya. Syukuri pacarmu yang ada di sampingmu saat ini. Ya, syukuri. Kamu tidak tahu mungkin pacarnya ganteng, dia buka cabang di mana-mana. Jadi syukuri, syukuri. Itu penting. Tetaplah berdoa. Saya ingat ada satu anak teens juga. Waktu saya tanya, menurut kalian doa itu penting atau tidak? Penting. Penting karena apa? Ada satu hal yang mungkin buat anak-anak teens yang lain tertawa. Tapi saya merasa luar biasa begitu ya. Dengan sederhana dia bilang begini. Karena adik saya itu sering bikin saya kesal. Sehingga saya tidak sabar setiap hari itu untuk datang di dalam doa, untuk saya berdoa. Karena di dalam doa saya bisa curhat kepada Tuhan tentang perilaku adik saya. Ya. Dia datang di tempat yang tepat. Sepertinya lucu dan sederhana, ya. Tapi dia datang di tempat yang tepat. Karena kalau dia gosip, dia cerita sama orang lain, bisa jadi orang lain itu mengadu domba mereka dan mereka malah berkelahi kan. Jadi tempat curhat terbaik, percayalah, hanya kepada Tuhan. Datang omongin aja. Sesimpel itu, datang kepada Tuhan. Hal yang berikut, jangan sampai kita kehilangan antusias untuk baca firman Tuhan. Karena dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih kalau tidak rajin baca firman Tuhan. Karena menjaganya bersih hanya dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Ya, kita lihat juga bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayatnya yang ke-105. Pelita untuk penerang jalan hidup kita. Penting untuk kita rajin baca firman Tuhan. Sudah sampai mana pembacaan firman-Mu? Dari tahun ke tahun apa stuck di Kejadian saja? Ya. Pastikan untuk saya bersyukur perjalanan kami jauh ke kantor 30 sampai 45 menit itu biasa saya gunakan untuk baca firman Tuhan. Kalau ayat pasalnya cukup panjang biasanya cuma dapat sekitar 5 sampai 6 pasal. Tetapi kalau tidak pasalnya pendek-pendek bisa dapat lebih daripada itu. Ya. Punya waktu yang panjang untuk baca firman Tuhan selama perjalanan 30 sampai 45 menit. Sudah sampai mana baca firman Tuhan? Pada saat kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. Pada saat kita baca firman, saatnya Tuhan bicara kepada kita. Ya. Sebab firman Tuhan itu
Kita lihat ya, bermanfaat sekali. Bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik di dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai yang ke-17. Penting. Kalau tidak baca firman Tuhan tidak tahu. Oh, Tuhan mau untuk kita mengampuni 7 kali 77 kali. Artinya tidak terhingga. Ya, oh Tuhan suruh mengampuni. Oh Tuhan suruh mengasihi musuh. Kalau tidak pernah baca, kita tidak akan pernah tahu. Jadi jangan pernah kehilangan antusias untuk baca firman Tuhan. Karena dalam Matius 24 ayat yang ke-35 menyatakan seperti ini. Langit dan bumi akan berlalu. Matius 24 ayatnya yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya, perkataan Tuhan, kita hidup karena perkataan Tuhan, bukan? Ada amin? Kita hidup karena perkataan Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Hal yang berikut. Kalau tadi jangan sampai kita kehilangan antusias untuk beribadah, jangan kehilangan antusias untuk berdoa, jangan kehilangan antusias untuk baca firman Tuhan. Hal yang berikut, jangan kehilangan antusias untuk melayani Tuhan. Kita lihat Roma 12 ayatnya yang ke-11. Roma 12 ayatnya yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini melarang atau memperingatkan kita dengan tegas. Untuk kita jangan malas, jangan lambat bergerak, jangan kendor, jangan lesu, jangan mundur dari Tuhan serta perkara-perkara rohani. Sebaliknya kita harus rajin, kita harus tekun dan bersungguh hati dan tetap menjaga keterhubungan kita dengan Roh Kudus ya. Kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 19 itu, janganlah padamkan roh. Jangan sampai kita padamkan roh ya. Penting untuk kita tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Artinya kita jangan keluar dari sumber api. Sumber api dari mana? Dari Roh Kudus. Penting untuk Roh Kudus menguasai kehidupan kita dan membakar roh kita supaya kita punya semangat untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu jangan pilih-pilih pelayanan. Tidak ada pelayanan besar, pelayanan kecil. Ya. Saya mau yang di sini saja. Karena ini yang dilihat orang. Membersihkan gereja untuk apa? Menyiapkan ruang untuk ibadah untuk apa? Kan tidak terlihat. Ya, jangan sampai kita seperti itu. Apapun itu bentuk pelayanan. Syukuri kita masih bisa melayani ya. Tetap bersemangat. Dipercayakan apa? Dimulai dari hal-hal yang mungkin biasa saja menurut orang ya, pandangan orang. Tapi kan kita melayani untuk Tuhan asal dengan ketulusan hati. Terima tamu dengan sepenuh hati itu luar biasa. Ya, senyumanmu membawa berkat. Mungkin dia sedang kesal di jalan. Pada saat engkau shalom, selamat datang, selamat beribadah. Dia merasakan damai, sejahtera, sukacita yang luar biasa. Ketimbang mereka datang kalian sibuk main handphone. Ya, dia yang sudah tidak sukacita di jalan sampai di sini rasa lebih emosi. Ya. Bukan hanya tentang di atas panggung. Percayalah engkau yang melayani kelihatan, tidak kelihatankah? Tuhan catat semua. Bukankah setia dulu pada perkara-perkara kecil, maka engkau akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Koordinator kasih tugas apa,
Misalnya koordinator bilang, tugas apa ya, main musik mungkin atau apa begitu. Saya tidak mau, saya mau singer saja. Musik saya akan tidak kelihatan di belakang situ. Kalau singer tuh sepertinya kamera akan tepat kepada saya. Ya, cari pujian siapa? Kita melayani ini kan untuk puji Tuhan. Bukan mau makan puji bodoh-bodoh. Ada amin? Ya, jadi setia. Jangan hilang rasa antusiasmu terhadap hal melayani Tuhan. Malah engkau harus semakin bernyala-nyala di dalam Tuhan. Ya. Selanjutnya, biasanya ketidakantusiasan seseorang terhadap hal-hal rohani seperti yang tersebut di atas tadi, ya. Biasanya penyebabnya adalah beberapa hal ini. Hal yang pertama, karena mengalami krisis iman. Krisis iman atau mereka mempertanyakan eksistensi Tuhan. Kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mereka hidup jauh dari Tuhan. Seperti bangsa Israel yang hidupnya penuh dengan persungut-sungutan. Sudah dibawa keluar dari Mesir. Ya, Tuhan uji sedikit, sungut-sungut. Aduh, ini kalau di Mesir kami makan enak. Ya, Tuhan bawa kami keluar, aduh hidup kami seperti ini, hidup bersungut-sungut. Jangan sampai kita seperti itu, mengalami krisis iman. Aduh saya ikut Tuhan, tapi kok begini-begini saja. Ya, jangan. Tadi di atas sudah dikatakan bahwa bersyukur. Perbanyak bersyukur. Dengan apa? Biasanya orang susah bersyukur karena membandingkan hidup dengan yang lebih di atas, ya. Dia jarang melihat ke bawah, lihatnya ke atas terus. Aduh teman saya uang jajan tiap hari 300.000, saya kok 10.000. Syukur, bersyukur. Engkau tidak tahu 10.000 yang engkau dapatkan itu ada peluh orang tuamu, ada doa orang tuamu di dalam tiap hari dia pergi bekerja. Ya, mungkin ada orang tuamu yang menempuh perjalanan cukup jauh. Mungkin kadang dia ngantuk di perjalanan, berbahaya di jalan. Tapi demi menyekolahkan kalian, memfasilitasi kalian, dia lakukan itu. Jadi jangan jadi anak yang kurang ajar di hadapan Tuhan ataupun orang tuamu. Syukuri setiap apa yang Tuhan beri dalam hidupmu. Ya. Hal yang berikut. Ketidakantusiasan seseorang terhadap hal-hal rohani biasanya karena selain krisis iman, hal yang berikut karena kehilangan kasih mula-mula kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa kita ini orang berdosa dan Tuhan sudah selamatkan kita. Dia tunjukkan kasih-Nya kepada kita, bahkan rela mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Jadi kalau itu antusias, mulai berkurang dalam hal-hal rohani, mulai malas ibadah, mulai malas berdoa, mulai malas baca firman Tuhan, mulai malas melayani, ya. Duduk dan renungkan dari mana Tuhan bawa kita. Sepantasnya hamba binasa Tuhan. Masuk dalam barisan menuju neraka Tuhan. Tapi kalau hari ini hamba bisa beribadah, bisa main musik, bisa bernyanyi, bisa berkhotbah, bisa ini dan itu. Ingat benar, semua bukan karena hebat dan kuatmu, bukan karena engkau jago. Berbicara skill, orang di luar sana jauh lebih hebat dari kita. Ya, kadang-kadang saya pikir siapa saya Tuhan?
Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu, saya ini takut bicara di depan banyak orang, insecure, tidak tahu mau berkata-kata seperti apa. Tuhan didik, mulai dari mana? Dari gereja. Saya ingat saya dipercayakan jadi MC di Natalan ya, di gereja kami sebelum ini. Gereja tempat kami bertemu ya. Itu pelayanan awal saya. Tapi sebelum saya jadi MC, saya terbiasa untuk terima tamu. Saya usher. Dan saya lakukan itu dengan penuh sukacita. Teman usher saya, Bapak David yang biasa main bass tuh, itu partner saya. Dan pada saat saya terima tamu itulah saya bertemu dengan suami saya. Ya, karena saya sambut dia dengan senyuman. Shalom, selamat datang. Kita tidak pernah tahu siapa yang kita sambut di muka sana. Satu hari kelak bisa jadi itu jodoh kalian. Jadi beri senyum yang terbaik. Ya, kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Saya tidak pernah tahu di hari Selasa sore itu, ya, saya pakai baju garis-garis. Saya sampai buat TikTok itu saya bilang romansa di depan pintu. Ya. Nanti cari saja di TikTok paket, ada romansa di depan pintu. Tuhan pertemukan kami di depan pintu gereja. Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Jadi pastikan kalian terima tamu. Beri senyum yang terbaik, datang dari hati, penuh sukacita. Dari hati menyentuh hati. Ya. Ingat dari mana Tuhan angkat kita. Jangan kurang ajar terhadap Tuhan. Kalau mau buat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan tuh ingat. Aduh Tuhan, kalau sekarang orang lihat kami. Saya ingat betul dari terima tamu saya dipercaya MC. Lalu mulai perlahan-lahan saya dipakai di kampus untuk MC. Makin hari saya ingat. Aduh, tiba-tiba saya MC di GOR. Tiba-tiba saya MC KKR di Polda. Saya pikir aduh Tuhan terlalu hebat. Tetapi bukan karena itu, saya lihat oh iya Tuhan bawa tuh bertahap. Supaya apa? Supaya engkau kuat dulu. Jangan engkau tiba-tiba naik, tuh biasanya orang cenderung sombong ya. Tidak lewat hal itu dulu, hal yang kecil dulu. Langsung dipercayakan yang besar tuh biasanya dasarnya tidak kuat. Karena kalau kami sudah terbiasa dengan pelayanan yang mungkin tidak terlihat. Pada saat kami pelayanan di depan seperti ini kami akan sangat menghargai. Ya, kami tahu itu datangnya daripada Tuhan. Saya masuk kerja, saya dipercaya berdoa di kantor. Dipercaya untuk khotbah di Natal kantor. Saya pikir siapa saya Tuhan. Kadang-kadang saya merenung itu saya menangis. Siapa saya Tuhan. Dipercaya doa di depan pejabat-pejabat. Hal yang tidak terpikirkan. Aduh Tuhan saya kalau mau ukuran manusia saya bukan bukan ASN. Saya seorang PPNPN. Tetapi setiap saya hadir, oh Ibu Lady sudah ada, Ibu Lady yang berdoa. Saya syukuri itu. Ya, ada orang mungkin bangga, oh dia yang paling jago untuk berputar ini arena. Ya, sapa hormat begini dia Subangun. Ya tidak, ya itu pilihan ya. Tetapi saya bersyukur pada saat saya hadir di satu tempat, mereka kenal saya, oh yang pendoa sudah datang. Luar biasa. Itu pengalaman saya. Anda dengan pengalaman Anda, pastikan Anda hadir di satu tempat jadi jawaban bukan pertanyaan besar. Pastikan Anda hadir di satu tempat Anda jadi solusi bukan polusi. Ya, jangan orang kalian datang satu sudah. Lihat kalau dia sudah datang nih dari Sabang sampai Merauke dia tahu orang pun duduk berdiri. Jangan sampai seperti itu.
Lihat saya kalau dia sudah datang nih kacau saya yang ada nanti. Mulut penuh maki. Jangan seperti itu. Pastikan engkau datang. Engkau baru senyum saja orang sudah merasakan sukacita itu. Ya. Itu baru bilang amazing youth. Anak-anak muda yang luar biasa. Hal yang berikut. Biasanya orang tidak antusias lagi terhadap hal-hal rohani. Hal yang berikutnya adalah karena lebih fokus atau silau dengan hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi membuat mereka merasa nyaman. Nyaman yang bagaimana? Nyaman yang palsu. Karena ketika hati kita sudah dipenuhi dengan urusan duniawi, maka tidak lagi ada tempat bagi hal-hal rohani. Ketika hati kita sudah dipuaskan dengan keinginan jasmani, maka tidak ada lagi antusias mengenai perkara-perkara ilahi. Kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ya, kita masih hidup di dunia. Tetapi berlakulah seperti orang-orang surgawi, ya. Kita ada di dunia untuk jadi berkat. Bukan untuk tambah-tambah masalah, ya. Pastikan kita jadi berkat. Hal yang selanjutnya, biasanya orang kehilangan antusias dalam hal-hal rohani. Yang berikutnya adalah karena tidak sabar menanti jawaban doa. Kita ingat Abraham menanti 25 tahun akan janji Tuhan tentang keturunan. Ya, 25 tahun sampai akhirnya Tuhan menepati janjinya kepada Abraham. Saya dan Paket, kami menanti janji itu. Tahun ini 7 November 2024 artinya 11 tahun kami menanti. Tetapi apa ya, semakin hari semakin kenal Tuhan. Semakin hari semakin melekat dengan Tuhan, kami paham. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kami. Diberi puji Tuhan. Tidak pun terpujilah Allah kami yang luar biasa. Ya. Kadang-kadang orang tidak sabar. Sebenarnya tinggal setitik lagi. Beberapa titik lagi. Engkau sudah sampai kepada janji Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita silau dengan hal-hal yang baik. Oh sudah, ini dia sudah. Ini dia sudah. Yang seiman tuh menyakitkan. Yang ini tuh pengertian. Ya kan? Bicaranya halus. Ya. Biar dia beda pun tapi bikin nyaman di hati. Itu nyaman palsu. Ya. Jadi kayak kakak Ino, ini biar begini mungkin agak keras mungkin omongannya. Tapi cinta Tuhan sungguh-sungguh. Yang ada pegang kamera tuh. Ya. Luar biasa. Cinta Tuhan sungguh-sungguh. Mau cari yang bagaimana ya. Cari yang cinta Tuhan. Kadang-kadang tidak sabar saja. Padahal sedikit lagi nih, sedikit. Tuhan bilang sedikit lagi. Mau potong jalan. Sudah Tuhan ini Tuhan pengertian. Ya, pengertian. Padahal engkau dijadikan yang ketiga, keempat, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Jadi ingat supaya kita tidak kehilangan antusias terhadap hal-hal rohani, harus sabar menanti jawaban doa, ya. Seperti bangsa Israel juga, mereka tidak sabar sehingga akhirnya melakukan dosa di hadapan Tuhan, toh. Mereka bikin anak lembu emas itu kan, karena tidak sabar tunggu Musa turun dari gunung.
Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, pastikan kita untuk sabar menanti jawaban doa. Apa yang sedang menjadi doa-doamu hari-hari ini? Mau nikah? Nomor 1, berdoa kepada Tuhan, minta waktu Tuhan yang terbaik. Yang berikut, tabung. Kas makan orang pu anak apa besok-besok? Angin. Maka angin kinyang kakak ino. Nah, ya. Hal yang terakhir. Kadang-kadang bikin kita kehilangan antusias dalam hal-hal rohani itu adalah karena kita kecewa dengan kondisi kehidupan. Kesulitan demi kesulitan hidup, ya, termasuk mungkin di dalamnya sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Akhirnya menyebabkan kita tawar hati, kecewa kepada Tuhan. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk apa? Menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Penting untuk setiap kita anak-anak Tuhan, jaga hati kita. Jaga dengan apa? Dengan meminta pertolongan Tuhan, sebab jangan pernah percaya akan hatimu sendiri, ya. Karena kalau bibit tidak suka sudah ada, bibit benci sudah ada, itu orang mau buat baik bagaimanapun di depanmu, engkau akan sinis. Ya, oleh sebab itu jaga dengan apa? Jaga dengan meminta pertolongan Tuhan. Lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Ayub. Ada alasan sebenarnya bagi Ayub untuk dia kecewa. Dia masih manusia biasa, ya. Dia mengalami sakit sekujur tubuhnya penuh dengan borok, ya. Lalu istrinya bilang, kutukilah Allahmu dan matilah. Suruh kutuki Allah, kutuki lagi Ayub. Lu mati sudah. Ya, seperti mau bilang lu tidak ada guna lagi. Begitu, ya. Dia sudah sakit, istrinya kutuki Allah, kutuki dia kehilangan anak-anaknya dalam 1 hari semua kejadian itu. Dia kehilangan anak-anaknya, hewan-hewan piara, binatang-binatangnya mati, hilang sekejap. Ya, Tuhan izinkan itu. Sudah begitu punya sahabat, pikirnya datang untuk menguatkan dia. Sahabatnya datang ikut menyalahkan dia. Oh, ini karena dosa, makanya lu dihukum. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Saya yakin kalau kita di Amazing Grace ini, ya, kalau kena Riksen mungkin ada kawan yang datang begitu. 1 bogem kok kakak Riksen. Tidak, ya. Kita lihat Ayub, ada alasan sebenarnya untuk dia kecewa. Kita lihat Ayub 3 ayatnya yang ke-1. Karena apa? Kita lihat ada alasan untuk dia kecewa. Dia kutuki hari lahirnya. Ayub 3 ayat 1. Ayub 3 ayat 1. Dia kutuki hari lahirnya. Lalu dalam ayatnya yang ke-11 itu juga ungkapan kekecewaannya di sana, ya. Mengapa aku tidak mati pada saat aku lahir atau binasa pada waktu aku keluar dari kandungan. Ya, Ayub 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ayatnya yang ke-11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Ya, ada alasan untuk dia kecewa. Tetapi kita lihat dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-22. Ayub 1 ayatnya yang ke-22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya, secara manusia dia bisa kecewa.
Kesulitan demi kesulitan, kesakitan demi kesakitan datang silih berganti. Tetapi kita lihat di sini dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ya. Ayub 2 ayatnya yang ke-10. Dia katakan seperti ini. Ayub 2 ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi apapun kesulitanmu hari-hari ini, apapun kesusahanmu hari-hari ini, yang mungkin orang lain, teman, sahabatmu tidak tahu, yang menyakiti hatimu, mungkin engkau sedang mengalami sakit penyakit, mungkin orang terdekat terkasihmu sedang mengalami sakit penyakit yang berbahaya. Ya, ingat baik, teladani Ayub. Ya. Di sini bilang dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jangan pada saat kita mendapatkan satu penghargaan, satu prestasi, kita jarang tanya, kenapa saya yang lulus di kerjaan yang begini hebat Tuhan? Kenapa saya yang Tuhan pilih untuk ada di depan? Kita jarang tanya. Tapi pada saat Tuhan menguji kita, seringkali kita menengadah dan kita bertanya, di antara jutaan manusia ini, kenapa saya yang Tuhan pilih untuk mengalami kesusahan ini? Saya rasa tidak adil ya. Jangan sampai kita berbuat dosa dengan bibir kita. Ingat dan teladani Ayub. Ayub tidak menuduh Allah untuk berbuat yang kurang patut terhadap semua yang dia alami. Jadi ingat baik-baik akan hal itu. Dan hal yang terakhir, kunci utama untuk kita memiliki antusias secara rohani, the one and only, ya, jalannya adalah kembali kepada sumbernya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kembali kepada Tuhan, karena Tuhan bilang dalam Matius 11 ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau engkau sedang merasa hari-hari ini engkau kurang antusias terhadap hal-hal rohani, bahkan mungkin engkau jadi semakin dingin dengan hal-hal rohani, caranya cuma satu, kembali, pulang. Datang kepada Tuhan, Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Dan hal yang terakhir saya minta kita semua untuk, saya jemput untuk bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Roma 12 ayatnya yang ke-11, baca dengan lantang dan tegas. Ya, dan itu akan menjadi peringatan untuk setiap kita. 1, 2, 3. Janganlah kehendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi dengan lebih tegas. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Saya selesai, saya kembalikan kepada paket, Tuhan memberkati. Silahkan duduk. Terima kasih ya, cantik. Asik. Kenapa kau bilang cantik? Masuk yang setengah mati ya. Susah ya. Jadi tidak kebetulan ya minta maket khotbah dan saya diberkati. Antusias sama dengan gairah begitu ya. Jadi kita evaluasi diri kita, masih adakah gairah untuk melayani Tuhan, masih adakah gairah untuk baca firman, masih adakah gairah untuk berdoa. Nah itu masing-masing perlu cek di diri masing-masing. Kalau sudah tidak ada gairah, itu akan terlihat dari bagaimana kamu menjalani hidup begitu. Tidak ada gairah dekat Tuhan, tidak ada gairah berdoa, tidak ada gairah baca firman. Kalau lihat saya tambah ancor, itu kayaknya kamu tidak punya gairah begitu. Ya, gairah untuk hal rohani tidak ada lagi. Jadi terima kasih ya Maket buat khotbah. Ini bukan khotbah yang disetting karena paket itu ada khotbah keluar. Tidak, ya. Ini memang
hari Selasa itu pakai bilang kayaknya pakai tengkot bahasa karena pakai juga kan lagi membahas pengajaran tentang doa kan. Kadang-kadang kita yang khotbah tuh lihat kayaknya terlalu berat deh. Kayaknya dong boring deh. Kayaknya dong jadi kita mesti lihat begitu. Jadi kayaknya market lebih cocok untuk